Perkenalkan, nama saya Muhammad Tri Susilo SPGI, guru PAI di SMK Negeri 1 Karanganyar. Pada saat ini saya sebagai mahasiswa PPG di UIN Raden Mas Said Surakarta. Dan pada hari ini, 1 Februari 2024, saya sedang menjalankan UKIN. Silahkan dan selamat menyaksikan video UKIN saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak semuanya? Alhamdulillah. Siap semuanya ya? Siap. Sebelum memulai, silakan untuk Naswa bisa memimpin doa pada hari ini. Kita duduk siaga. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selanjutnya, saya akan mengajak untuk kehadiran. Silakan ini yang saya panggil saya sampaikan itu ya. Anissa, Nasra, Devita, Desi, Kalia, Fadlina, Nabila. Ya, berarti ada semuanya ya hari ini ya. Ya, alhamdulillah. Sebelum melanjutkan kita nyanyi dulu. Nyanyi untuk menunjukkan rasa cinta kita kepada Indonesia. Kira-kira mau nyanyi apa ini? Garuda Pancasila. Ya, silakan. Saya memberikan apa? 1, 2, 3 saja ya. Ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Selanjutnya kita baca satu surat ke surat yang terakhir, tapi kita ambil satu surat Al-As bareng-bareng ya, baca surat Al-As dipimpin oleh Anissa atau bareng-bareng. Mahir Isnain Salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah sudah kita laksanakan kemudian untuk terus bersama sebagai kegiatannya lancar dan kita langsung ke tujuan pembelajaran pada kesempatan hari ini. Tujuan pembelajaran yang akan kita sampaikan yaitu pertama menjelaskan pengertian kita beriman.
kemudian menjelaskan dasar dalil nafi cabang iman, dan yang ketiga menganalisis cabang iman, yaitu menjaga kehormatan, ikhlas, malu dan syukur. Ini kan kelas 11. Ketika dulu kelas 10, ingat ya, ada materi cabang iman. Ada 77 cabang iman. Ingat ya, pada saat kelas 10. Dan hari ini kita masuk ke materi cabang iman yang merupakan menjaga kehormatan, ikhlas, malu dan syukur. Ada yang tahu apa itu cabang iman? Ada yang tahu? Ya, nanti kita pelajari bersama-sama. Mungkin masih lupa-lupa ya, cabang iman. Coba sebutin aja. Kalau cabang iman itu contohnya apa yang kamu tahu? Ikhlas. Apalagi? Bersyukur. Iya benar, bersyukur benar. Fadlina, apalagi? Satu aja. Sesuatu yang ada di jalan. Ya, karena gangguan di jalan itu salah satu orang yang beriman. Ya, sudah mewakili ya. Begitulah orang-orang yang beriman, bersyukur, ikhlas, menghilangkan gangguan di jalan, itu semuanya termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah. Dan pada hari ini kita akan mempelajari hal itu. Nah, kita menganalisa ada sebuah video dan silakan bisa dicermati, bisa disimak bersama-sama, ya. Dan kemudian nanti ada tugas menyertai pada video tersebut. Saya tampilkan dulu, silakan disimak dengan. Pakai Azura 2G, Azura dipilih untuk loop application, Azura 108 Stunning. Apa mas? Itu mas, menurut saya kapitalisme itu tidak ada yang masalahnya saya nggak bawa uang mas. Mas pakai uang ini aja ya. Nggak apa-apa nih mas. Mas ikhlas. Kalau nggak jadi soal itu mas, itu tukang bensinnya ada di depan. Terima kasih ya mas. Bagaimana ada orang kayak mas ini. Juga kalau gitu saya sebetulnya aja kita harus ya mas. Itu tukang bensinnya di depan sebelah kanan mas. Terima kasih mas. Ya sama-sama mas. Selamat Indonesia negara kita tercinta, kita semua wajib menjaganya. Maaf mas, nggak ada varian. Udah ambil aja mas, ceritanya saya lagi selamat. Alhamdulillah ada yang selamat. Jadi nggak ada salahnya saya bukan lebih atau orang lain. Serius ini serius mas. Ya udah selamat ya mas, yang buat anaknya. Dimana nanti kalian menganalisa apakah dalam video tersebut termasuk ada bibit-bibit keimanan, kemudian kalau ada keimanan gimana nih
silakan dikerjakan di RKPD. Tapi kita lihat dulu video yang kedua. Ada video 1 menit untuk lebih sama-sama. Video yang kedua dan yang terakhir ada video yang ketiga. Apakah ide yang akan kalian lihat itu termasuk ada 1 menit 30 detik. Yang mungkin membuat kita juga berpikir apakah ada di antara 3 video tadi atau mungkin semuanya, di mana orang yang melakukan seperti itu semuanya ada iman di dalam hatinya begitu. Jadi intinya seperti itu, dan nanti akan ada lembar kerja yang akan kalian kerjakan ya. Mari berpikir bersama-sama menyelesaikan RKPD yang sudah saya siapkan. Karena ini duduknya sudah sesuai kelompok, ya. Satu kelompok saya berikan 1. Silakan untuk kelompok 1 paling barat. Ini kelompok 2. Jadi baca RKPD-nya dan tulisannya. Kelompok 3 dan terakhir kelompok 4 silakan. Silakan kerjakan RKPD yang saya berikan, dan nanti ada kesulitan boleh tanya kepada saya.
Jadi diselesaikan 5 menit lagi. Kan totalnya 15 menit. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bantu Muhammad. Kalau baca, kita harus menyelesaikan dengan baik dan Anda semuanya menyampaikan sudah dengan jelas terutama daripada saya tadi. Mari kita lanjutkan belajar bersama. Silakan kalau mau bertanya, satu pertanyaan boleh ya dari kelompok yang sudah menyimak di belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai menguatkan iman dengan menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan zuhud dengan anggota saya Naswa, Saya Malia, saya Maria, saya Putri, saya Jelena. Soal yang pertama, perhatikan gambar di bawah ini. Apakah hal tersebut termasuk bukti keimanan seseorang? Beri alasan. Gambar pertama, memberi bantuan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Apakah termasuk bukti beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Tuliskan alasannya. Termasuk. Karena dengan memberi bantuan yakin akan mendapatkan ridho atau balasan yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala. Gambar B, kebiasaan salat berjamaah bagi pelajar. Apakah termasuk bukti beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Tuliskan alasannya. Termasuk karena salat berjamaah merupakan salah satu dari cabang iman. Gambar 3. Syukur berangkat di sekolah dengan naik sepeda apakah termasuk bukti beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Tuliskan alasannya. Termasuk karena mensyukuri nikmat tangan dan kakinya untuk menuntut ilmu ke sekolah. Setelah melihat video, menurut kalian orang yang menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan zuhud, apakah termasuk orang yang beriman? Apa yang kalian ketahui tentang cabang iman? Cabang iman adalah setiap amalan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang yang mengakui beriman, mukmin, atau disebut syu'abul iman. Soal nomor 3, sebutkan dalil cabang iman, yaitu menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan zuhud. Menjaga kehormatan. Dalam Quran surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 35. Ikhlas. Quran surat Az-Zumar surat ke-39 ayat 2. Malu. Hadis riwayat Al-Tirmizi Quran surat Al-Ankabut surat ke-29 ayat 28 sampai 29. Zuhud. Hadis riwayat Abu Dawud atau Al-Tirmizi Quran surat Al-Qasas ayat 77. Sudah cukup pembacaannya. Kalau ada pertanyaan dari kelompok yang di belakang, satu pertanyaan boleh silakan. Bukan namanya? Saya Dewi dari kelompok 4. Ya, silakan. Silakan. Salah satu cabang iman adalah zuhud. Menurut kelompok kalian, apakah itu zuhud? Apa? Ya, silakan dijawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari Devi. Zuhud adalah mementingkan urusan akhirat daripada urusan dunia. Itu jadi terima ya. Untuk nomor 1 bisa ditutup. Terima kasih telah mendengarkan
hasil diskusi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan nomor 1. Saya sudah menyampaikan hasil. Silakan kelompok 2. Tadi sudah mengamati video, ada gambar di LKPD, kemudian sudah menjawab pertanyaan dan mengkonsultasikan. Maka kita lanjutkan belajar bersama. Cabang iman. Rasulullah SAW bersabda, iman itu lebih dari 77, ya, atau jenis lebih dari 70 atau 60 cabang lebih, ya. Kalau lebih berarti 70 lebih. Cabang iman yang tertinggi adalah mengucapkan la ilaha illallah. Jadi iman yang tertinggi adalah la ilaha illallah. Dan cabang iman terendah adalah membuang gangguan duri dari jalan. Dan rasa malu merupakan cabang dari iman. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi berapa tadi totalnya iman itu? 70 atau 77 yang menyampaikan di atas yang lain. Maka yang paling tinggi la ilaha illallah. Jadi orang yang sudah dalam hatinya ada la ilaha illallah, itulah cabang iman yang paling tinggi. Sudah ada semuanya dalam hati kita? Ya, insya Allah kita sudah beriman kepada Allah. Kemudian yang paling rendah, ya, tadi ada yang menjadi juga menghilangkan gangguan jalan atau menghilangkan gangguan jalan. Ada duri, ada pecahan kaca dan seterusnya. Kalau kita hilangkan dengan iman, berarti kita termasuk orang yang terbukti beriman kepada Allah dengan cara apa? Oh, ini ada gangguan. Kalau saya ambil, orang lain akan selamat dari gangguan ini. Dan kamu adalah orang yang beriman, meskipun itu tingkatnya rendah. Tapi itu adalah bukti bahwa orang-orang yang beriman. Adapun malu adalah merupakan daripada cabang iman. Malu itu bagaimana ya? Malu kalau seperti dalam video tadi, semuanya kakinya lengkap ya, lengkap. Berdirinya bisa kokoh. Ada dalam video tadi ada orang yang satu kaki saja, tapi dia tidak kemudian meninggalkan sholat, ya, tapi dia tetap sholat. Pengertian menjaga kehormatan. Tadi sudah kita sepakati bahwa menjaga kehormatan adalah salah satu daripada cabang iman. Menjaga kehormatan dalam bahasa Arab disebut dengan muru'ah. Muru'ah adalah proses penjagaan tingkah laku seorang agar sejalan dengan ajaran agama, menghiasi diri dengan akhlak terpuji, dan menjauhi segala bentuk keburukan. Ini adalah menjaga kehormatan. Mohon maaf kalau perempuan caranya menjaga kehormatan dengan apa kira-kira? Dengan menutup aurat. Ada sebuah perumpamaan yang mengatakan ada orang yang dikasih satu permen. Permennya satunya terbungkus, satunya terbuka. Kira-kira kalau ada orang yang dikasih pilih yang mana? Yang terbungkus. Mohon maaf, sama dengan wanita. Kehormatan wanita adalah ketika dia menutup aurat. Wanita yang menutup aurat, dia berjilbab, pakaian muslim, maksudnya dengan pakaian yang syar'i gitu. Dia akan menjadi terhormat. Alasannya adalah menghiasi diri dengan akhlak terpuji. Kemudian dalilnya, artinya sesungguhnya kami menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad dengan hak, maka sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatannya kepadanya. Quran itu hak, pasti benar, tidak ada yang diotak-atik. Maka perintah Allah, sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan padanya. Jadi kalau kita sholat itu harus ikhlas pada Allah. Kemudian pengertian malu. Malu atau haya ialah seorang yang mampu menahan dan menutup diri dari hal-hal yang akan dapat mendatangkan aib atau keburukan pada dirinya. Sifat malu sebagai cabang daripada iman. Seseorang dapat tergerak melakukan kebaikan dan menghindari keburukan. Kira-kira di antara kalian, kalau sedang sehat, tidak ada gangguan, kemudian tidak sholat, malu nggak kira-kira? Malu pada siapa? Malu pada Allah. Itulah ciri-ciri orang yang beriman. Maka malunya kita pada Allah itu adalah orang yang beriman. Begitu. Pengertian jihad,
Zuhud adalah meninggalkan dari kesenangan dunia untuk lebih mementingkan ibadah. Dengan kata lain, zuhud adalah cara kita menyikapi harta dunia yang kita miliki tidak menjadikan kita lalai dan jauh dari ajaran manusia. Jadi orang yang zuhud tadi ada pertanyaan dari teman kalian, apa contoh bukti daripada zuhud? Ketika ada kesibukan yang banyak, tugas banyak, maka tetap harus sholat, itu zuhud. Karena ya pekerjaannya dikerjakan, tapi sholatnya tidak ketinggalan, itu zuhud. Ya. Pelajarannya sudah selesai. Kalau saya tanya untuk merefleksi diri kita bareng-bareng, kita sudah tahu ya apa itu cabang iman? Tahu ya? Ada beberapa poin tadi, ada berapa hal? Ya. Totalnya cabang iman ada berapa tadi dalam sebuah hadis? 7 atau ada 77. Maka di situ nanti ada iman dari hati, lisan dan perbuatan. Ya. Kemudian tadi pelajaran kita adalah beberapa poin tadi yang termasuk cabang iman. Apa saja tadi? Perbuatan apa lagi? Ikhlas apa lagi? Malu. Semuanya adalah bentuk beriman kepada Allah. Saya kira itu untuk hari ini sudah cukup dan kita sudah melaksanakan beberapa hal pada kesempatan hari ini. Kita akhirkan pelajaran di tema cabang iman pada hari ini bersama-sama mengucapkan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Selamat pagi. Untuk tugasnya nanti mencari contoh, ya, contoh cabang iman tadi selain yang ada di 4 poin tadi. Ya, jadi tugas secara pribadi cabang imannya selain yang 4 tadi, apa saja cabang iman yang lain, kemudian nanti dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Saya kira itu untuk hari ini sudah cukup dan kita sudah melaksanakan beberapa hal pada kesempatan hari ini. Kita akhirkan pelajaran di tema cabang iman pada hari ini bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.